Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 545 Sang Biksu tidak pernah berbohong. Itu adalah iblis yang memancarkan aura yang kuat, eksistensi yang setidaknya setara dengan Raja Iblis kelas 3. Semua iblis pada dasarnya kejam dan ganas, dan karena mereka berada di alam iblis, yang merupakan lingkungan yang sangat menguntungkan bagi mereka, Raja Iblis kelas 3 yang kuat dapat dengan mudah melawan manusia Raja Tempur kelas 4 biasa. Tentu saja, karena telah bertabrakan dengan Jiang Chen dan Tyrant, sudah ditakdirkan Raja Iblis kelas 3 ini akan menghadapi akhir yang menyedihkan. Haha, biar aku coba kekuatan baruku dulu. Tan Lang tertawa riang. Setelah menyerap pil 9 naga petir matahari, dia tidak hanya mengalami transformasi yang luar biasa, dia juga berhasil menembus alam Raja Tempur kelas 4. Oleh karena itu, setelah bertemu iblis pertama mereka, dia ingin sekali melihat kekuatan barunya, ingin mengevaluasi kekuatannya saat ini. Astaga, plus. Dengan kecepatan yang luar biasa, Tan Lang tiba di hadapan iblis dalam sekejap mata sambil melepaskan energi Raja Tempur kelas 4 miliknya. Iblis itu langsung tercengang. Karena telah mencapai alam Raja Iblis kelas 3, ia memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Iblis ini bukan orang bodoh, ia tahu ia tidak sebanding dengan manusia ini. Meskipun ia mampu mengalahkan Raja Tempur kelas 4 biasa, pemuda di depannya ini jelas bukan Raja Tempur kelas 4 biasa. Mengaum. Iblis itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan marah, menyemprotkan energi yin iblis ke wajah Tan Lang. Setelah itu, ia berbalik dan melarikan diri. Haha, mau kabur. Udah telat nih. Tan Lang tertawa riang. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah ditempa oleh petir surgawi, dan konstitusinya dimodifikasi dan ditingkatkan oleh pil 9 petir matahari naga, tubuhnya sekarang penuh dengan energi yang murni. Oleh karena itu, dia tidak takut pada energi iblis di tempat ini. Cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh Tan Lang langsung menghancurkan energi iblis yang dilepaskan oleh iblis tersebut. Setelah itu, ia bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengejar iblis yang melarikan diri tersebut. Mati sekarang. Tan Lang melambaikan tangannya dan melepaskan segel yang kuat. Segel itu sepenuhnya ditutupi dengan rune mistis, dan membawa kekuatan yang luar biasa saat menghantam kepala iblis dari atas. Ledakan. Dengan sekuat tenaga, Raja Iblis kelas 3 mencoba bertahan melawan segel itu. Namun, ia tidak sebanding dengan Tan Lang. Ia menjerit kesakitan, karena separuh tubuhnya telah terluka parah oleh segel Tan Lang. Ekspresi puas muncul di wajah Tan Lang. Ia melangkah maju, tiba di depan iblis, lalu meninju, menghancurkan kepala iblis itu. Jiwa iblis sedingin es melompat keluar dari kepala yang hancur, dan diambil oleh Tan Lang. Haha, kakak Tan, kamu memang hebat. Jiang Chen tertawa riang saat berbicara, tidak lupa mengacungkan jempol kepada Tan Lang. Dilihat dari cara Tan Lang menyerang tadi, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia telah berubah total. Jangan menggodaku, saudara Jiang. Ambillah jiwa iblis ini, tidak ada gunanya bagiku, dan aku juga tidak membutuhkan pil Yuan surgawi. Tan Lang dengan santai melemparkan jiwa iblis itu kepada Jiang Chen. Jiwa iblis itu memang tidak berguna baginya. Bukan saja dia tidak bisa menyerapnya, dia juga tidak bisa berdagang dengan orang-orang dari klan iblis itu, dan yang terpenting, dia tidak membutuhkan pil Yuan surgawi tambahan. Lagi pula, tidak semua orang seperti Jiang Chen, yang membutuhkan jumlah pil yang sangat banyak untuk dikonsumsi. Jiang Chen tersenyum dan menyimpan jiwa iblis itu. Tidak perlu baginya untuk bersikap sopan kepada Tan Lang. Bagi yang lain, jiwa iblis ini mungkin tidak berguna, tetapi bagi Jiang Chen, itu sama sekali berbeda. Mengesampingkan fakta bahwa ia dapat menukarnya dengan pil Yuan surgawi, ia juga dapat menyerapnya dengan bantuan keterampilan transformasi naga. Setelah itu, ketiganya melanjutkan perjalanan, membantai semua iblis yang menghalangi jalan mereka. Di mata mereka, iblis-iblis ini terlalu lemah. Sepanjang perjalanan, tidak ada iblis yang bisa bertahan lebih dari satu serangan dari Tyrant. Kelompok itu menghabiskan setengah hari di alam iblis tingkat pertama, membunuh setidaknya beberapa lusin Raja Iblis, yang terkuat adalah Raja Iblis kelas 5. Itu adalah perjalanan yang menguntungkan bagi mereka. Chen kecil, kecepatan kita dalam membantai iblis terlalu lambat, ini tidak menyenangkan. Kata Tiran. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Tingkat pertama alam iblis mencakup wilayah yang sangat luas. Semakin dalam kita masuk, semakin kuat iblis-iblis itu. Selain itu, ada juga sarang-sarang iblis tempat kita dapat menemukan sejumlah besar iblis. Mengapa kita tidak mencari sarang iblis? Biksu itu menyarankan. Sarang setan biasanya akan membuat orang pingsan karena ketakutan, dan biasanya, mengunjungi sarang setan di kedalaman tingkat pertama tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Saya suka ide ini. Jiang Chen menganggukkan kepalanya, menyetujui saran Tyrant. Tanpa ragu, ketiga pria itu melanjutkan perjalanan mereka, terbang semakin dalam ke area tersebut dengan kecepatan tinggi. Chen kecil, menurutmu kapan Tuan Muda Qi akan melakukan sesuatu pada kita?
Tiran bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menduga dia akan menyerangku di hari terakhir, karena kita bisa bekerja untuknya dengan bebas selama beberapa hari ini, mencari lebih banyak jiwa iblis untuknya. Namun, aku tetap tidak ingin diganggu, karena itu tidak akan membawa kebaikan bagi rencana kita. Berikan aku jimat yang diberikannya kepadamu, kata Jiang Chen. Tyrant dan Tan Lang mengeluarkan jimat mereka dan menyerahkannya kepada Jiang Chen. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Tiran bertanya. Tuan Muda Qi itu meninggalkan indera ketuhanannya di jimat-jimat itu sehingga dia bisa mengetahui lokasi kita yang sebenarnya kapan saja. Aku benar-benar benci perasaan seperti ini, jadi aku akan menghancurkan indera ketuhanannya sekarang. Jiang Chen mendengus dingin. Dengan menggunakan keterampilan Great Soul Derivation miliknya, dia mengirimkan energi jiwanya seperti pedang tajam ke dalam jimat tersebut, menghancurkan indera ketuhanan di dalamnya. Pada saat yang sama, di lokasi lain di tingkat pertama alam iblis, tubuh Tuan Muda Qi tiba-tiba bergoyang. Ekspresi marah muncul di wajahnya. Sialan, bajingan itu menghancurkan akal sehatku. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa lepas dari genggamanku hanya dengan melakukan itu? Naif dan kekanak-kanakan. Plus aku akan membiarkanmu hidup bahagia selama 2 hari lagi, lalu aku akan memberimu pelajaran yang bagus di hari ketiga. Tuan Muda Qi berkata dengan nada sinis. Meskipun dia tidak tahu lagi di mana Jiang Chen dan teman-temannya berada, semuanya masih di bawah kendalinya. Selama dia punya niat, dia bisa membunuh Jiang Chen dan teman-temannya kapan saja. Di sisi lain, Jiang Chen dengan santai membuang jimat yang rusak itu, lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju wilayah yang lebih dalam di alam iblis. Tidak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan 4 orang pria. Keempat pria itu semuanya mengenakan seragam yang sama, mereka semua adalah murid sekte surgawi. Tepat saat Jiang Chen melihat orang-orang ini, para murid juga melihat Jiang Chen. Dalam sekejap, mereka mengubah arah dan terbang menuju Jiang Chen dan teman-temannya. Berhenti. Pria terkemuka itu berkata dengan suara dingin. Dia memancarkan aura yang kuat, menunjukkan bahwa dia adalah Raja Tempur kelas 5. 3 lainnya juga memiliki aura yang kuat. Sial, sungguh sempitnya dunia ini. Tyrant mengumpat. Suasana hatinya menjadi sangat buruk saat melihat orang ini. Orang ini adalah orang yang mencoba menyerang Tyrant sebelum memasuki alam iblis. Keempat pria itu menyeringai saat menghalangi jalan Jiang Chen. Dengan suara dingin, pria yang memimpin berkata, "Keledai botak, bersikap tidak sopan kepada murid senior Qi dan murid-murid kita yang lain sama saja dengan mencari kematian. Kalian berdua, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian adalah tamu terhormat menara surgawi? Kalian tidak tahu apa status kalian sendiri. Sekarang, aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk tetap hidup. Berikan semua jiwa iblis kalian kepadaku." Mendengar perkataannya, Tyrant terkekeh. Bahkan Tan Lang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Orang ini benar-benar ingin merampok Raja Bajak Laut nomor 1 di Lautan Kekacauan. Dan juga orang yang lebih kuat dari Raja Bajak Laut nomor 1. Ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Keledai botak, mengapa kau tertawa? Kau pikir kami bercanda? Salah satu murid mengarahkan jarinya ke hidung Tyrant dan memarahi. Karena kau memanggilku keledai botak, kakek biksu akan menyelamatkan jiwamu dari api penyucian hari ini. Setelah berkata demikian, Tyrant dengan kuat mengulurkan lengannya, melepaskan telapak tangan emas yang menutupi seluruh murid itu. Murid itu adalah Raja Tempur kelas 2. Kesenjangan antara dia dan Tyrant tidak hanya kecil. Dengan sekuat tenaga, murid itu melawan dan mencoba menghancurkan telapak tangan besar yang dilepaskan oleh Tyrant. Namun, yang mengejutkannya, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, telapak tangan besar itu seperti sangkar terkuat tidak dapat digerakkan. Hentikan, kau biksu pemberani. Raja Tempur kelas 5 menjadi sangat marah. Dia tidak pernah menyangka biksu ini berani menyerang murid sekte surgawi. Buddha pernah berkata bahwa lebih baik menyelamatkan 1 nyawa daripada membangun pagoda setinggi 7 lantai. Melepaskan jiwamu dari api penyucian membawa makna yang sama. Biarkan aku melepaskan jiwamu sekarang. Dengan niat membunuh yang kuat, Tyrant mengepalkan telapak tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Jeritan memilukan terdengar di seluruh tempat kejadian, saat murid itu hancur menjadi kabut berdarah dan meninggal di tempat. Mengapa kamu membunuhnya? Jiang Chen menatap Tyrant tanpa berkata apa-apa. Orang ini tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Bagaimanapun juga, murid ini adalah Raja Tempur kelas 2, jadi dia seharusnya memiliki banyak hal yang layak dirampok. Seorang pendeta tidak pernah berbohong. Karena saya mengatakan ingin menyelamatkan jiwanya dari api penyucian, maka saya harus melakukannya. Tiran berkata dengan cara yang benar. Ketiga murid yang tersisa langsung melepaskan aura mereka, mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Mereka telah meremehkan biksu ini. Awalnya, mereka mengira biksu ini hanya akan menyerang murid-murid sekte surgawi, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia akan membunuh orang itu. Menyerang. Jiang Chen berteriak dengan suara dingin.
Dengan goyangan tubuhnya, dia menyerang Raja Tempur kelas 5, melancarkan pukulan yang kuat. Pada saat yang sama, Tyrant dan Tan Lang melancarkan serangan terhadap dua murid lainnya. Ketiga pria itu menyerang dengan metode yang sama, pukulan sederhana, namun kuat. Berani sekali kau. Raja Tempur kelas 5 itu meraung marah. Dia melayangkan pukulan ke arah tinju Jiang Chen. Bunyi, bunyi, bunyi. Ark, ark, ark. Tiga suara pukulan langsung diikuti oleh tiga jeritan memilukan. Ketiga murid sekte surgawi terdorong mundur setidaknya 30 meter. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Jiang Chen dan teman-temannya telah menarik pukulan mereka. Jika tidak, Jiang Chen dapat dengan mudah mengubah Raja Tempur kelas 5 menjadi bubuk hanya dengan satu pukulan. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Raja Tempur kelas 5 tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rupanya, ketiga orang ini telah mengecoh mereka semua, karena masing-masing dari mereka sangat kuat. Dia adalah Raja Tempur kelas 5, tetapi saat berhadapan dengan orang-orang ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Hehe. Senyum nakal terlihat di wajah Tyrant saat ketiganya mengelilingi pengikut sekte surgawi. Serahkan semua barang milikmu. Jika kau berani menyimpan satu barang pun, aku akan membunuhmu dalam sekejap. Jangan pikir aku bercanda, dan jangan pikir aku tidak akan melakukannya hanya karena kalian adalah murid sekte surgawi. Aku yakin kalian semua telah melihat akhir hidup temanmu. Jiang Chen berkata dengan santai sambil menunjuk ke arah Raja Tempur kelas 2 yang telah dihancurkan menjadi bubuk oleh Tyrant.